untuk belajar sama-sama. Semoga Al-Fatihah terbaik ini bisa menjadi wasilah kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. tuntun kami ya Allah untuk bisa mempelajari, untuk bisa mendengar, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan juga memperjuangkan Al-Quran dengan baik dan benar ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita niatkan juga pastinya untuk belajar malam hari ini, mohon doanya semoga Abi dan Bunda Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah bisa berikan kesehatan lagi, keceriaan lagi untuk bisa membersamai kita di sini. Baik, ayah bunda, Amin. abang kakak semua tentunya yang ngantuk-ngantuk silahkan ambil alat tempurnya yaitu teh, kopi, celupan-celupan kopinya boleh diambil air putihnya. Oh iya, udah siap ya bun. Boleh diambil semuanya untuk perlengkapan perangnya. Banyak banget Bunda Sumiati. Dan juga yang belum ada catatan, silakan diambil catatan-catatan kecilnya, karena setiap malamnya kita akan meresum, setiap pekannya kita akan meresum, dan juga seperti yang Mala informasikan kepada ayah bunda abang kakak semuanya, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ada panca indera yang harus kita gerakkan, panca indera yang harus kita aktivasi, yaitu mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, tangan bergerak, dan hati merasakan. Nah, ketika semua panca indera itu kita aktivasi, insya Allah ilmu yang kita dapatkan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus mengaktifasi mata kita? Agar mata kita tidak mengantuk. Kalau kata guru kita semua, yang tidur saja, yang belum tidur aja, yang tidak mengantuk di dalam majelis saja bisa tidak masuk ilmunya. Apalagi yang tidur, gimana mau masuk ilmunya? Seperti itu. Jadi kalau ada yang ngantuk boleh banget cuci wajah seperti itu. Nah, malam hari ini penting banget untuk kita belajar Al-Qur'an. Sudah siap semuanya? Sudah ya, Alhamdulillah. Yang siap, boleh katakan siap dulu di kolom chat. Nah, ayah bunda, abang kakak semuanya, Qadarullah, ayah Abi EN dan juga Bunda Mira baru selesai untuk terapi di Makassar, baru pulang, baru banget pulang. Ini lagi buka puasa juga, baru selesai buka puasa. Jadi insya Allah di malam hari ini kita tetap akan berjumpa. Insya Allah kita akan tetap berjumpa bersama guru-guru kita tercinta pastinya. Dan sebelum itu, malah mau lihat dulu siapa yang sudah apa ya? Sudah siap untuk belajar hari ini, boleh katakan saya ya. Boleh katakan saya atau siap, boleh deh siap. Berapa menit lagi kita mulai? Tiga menit lagi ya kita mulai insya Allah. Saya Kak. Oke. Saya, Saya, oke. Bunda siapa itu? Kayak Bunda Yani deh suaranya. siap. Gimana kabarnya Bun? Sehat Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sebelum itu biar interaksinya nggak cuma satu arah, nggak cuma malah aja yang ngomong di sini. Malah mau sapa dulu Bunda Sumiati. Assalamualaikum Bunda. Boleh di open mic-nya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mala udah gabungin di grup. Masya Allah, semoga bisa belajar di Alhamdulillah. sini. Baru pertama kali ikut Zoom-nya, Bun? Baru pertama kali. Insya Allah semoga Allah istiqomahkan ya. Kenapa pengen join Zoom di malam hari ini dan seterusnya tuh kenapa? Terus terangnya Kak Mala, selama ini kakak itu berusaha berdoa supaya bisa baca Quran setiap hari. Baca sih Kak Mala, paling satu halaman udah ngantuk, satu halaman udah ngantuk. Sambil doa terus sama Allah, ya Allah kasihlah petunjuk biar bisa kembali lagi ke Al-Quran kayak dulu gitu kan. Tahu-tahu Alhamdulillah bukan semuanya bukan kebetulan ya Kak Mala. Iya,
Allah pertemukan dengan The Living Quran, digabungkan di grup ini. Alhamdulillah sekian hari kakak bergabung, kakak udah bisa satu juz sehari gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, ikut senang mendengar Semoga progresnya kakak Kak. Semoga, istiqomah gitu. amin, amin. Betul udah minta sama Allah, kita kan kayak mana ya kalau udah jauh dari Al-Quran kok kayaknya nggak berarti gitu. Baca sih, tapi kayak mana ya? Kok baru baca gitu aja, Kak Malah mungkin Kak Malah nggak percaya. Habis subuh itu baru baca Bismillah aja kakak udah kayak gini, ngantuk gitu. Ngantuk. Oh, ngantuk aja bawaannya. Ini kayaknya perlu diruqyah nih. Tapi doa terus sama Allah kayak mana biar bisa belajar. Alhamdulillah memang kayaknya doa kakak dikabulkan gitu bertemu dengan grup ini gitu. Masya Terima Allah. kasih. Semoga Allah istiqomahkan ya Kak Amin ya ya. Allah. Semoga kita Amin. juga, mohon doanya juga, semoga kami-kami di sini, kita-kita semuanya, Allah istiqomahkan untuk selalu dekat dengan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Makasih ya Amin. Kak. Satu kali lagi deh, kita tanya yang lainnya sebelum kita mulai gitu ya. Sebelum kita mulai. Bunda Maryani, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh, Kak Malam. Allah. Bunda, nggak capek Bun ikutan Wah, Zoom Bun? enggak lah, senang malah. Kenapa? Bisa menambah lagi ilmunya yang tadinya, yaitu kadang-kadang kita itu suka angin-anginan. Kadang kita lagi seneng baca terus kadang-kadang males gitu kan. Kalau ikutan ini kan selalu memotivasi supaya terus-terusan bisa istiqomah mudah-mudahan. Masya Allah. Insya Allah. Amin. Bunda, menurut Bunda penting nggak sih Bun adanya Zoom dan adanya pembahasan mengenai Al-Quran Bun? Seberapa penting Al-Quran menurut Bunda? Sangat penting sekali karena menurut saya itu ya Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Masya Allah. Apapun yang akan kita lakukan ya saya semenjak udah beli The Living Quran itu kan udah kayaknya udah jadi Rutinitas ya? keharusan bangun tidur pokoknya habis sholat subuh di situ apa nih yang dikasih Allah nih buat saya hari ini pengen tahu Masya ya Allah. udah itu Ya ya Allah, semoga Allah alhamdulillah memang sih istiqomahkan Bunda. rasanya tiap yang kita buka itu kok kayaknya memang benar-benar Sesuai mengena itu. iya. Benar-benar sesuai dengan yang kita jalani. Masya Allah, barakallah Bunda-Bunda. Makasih ya Bun. Ya Oke, sama-sama di mute tuh Kak Mala. iya ya, ke mute rupanya. Makasih bunda-bunda semuanya. Insya Allah malam hari ini sebelum kita masuk ke gabung bareng Abi EN, malam hari ini kita juga akan mendengarkan apa sih keutamaan Al-Quran untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa penting kita bisa mendapatkan ibroh ataupun mendapatkan keuntungan, pahalanya Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah sebelum Abi EN nantinya, kita akan sama-sama belajar bareng Ustadz Bandi, Ustadz Subandi. Ada yang udah kenal? Belum. Belum. Nah, beliau juga merupakan santri dari Masjid Ismuhu Yahya, santri Abi EN Bunda Mira, dan juga Imam Muda Nasional insya Allah. Dan memang beliau sudah, Ustadz Bandi ini sudah berkeliling lah ya, berkeliling di Indonesia ini, bahkan ada ke luar negeri juga. Semoga Allah izinkan berada di kota-kotanya bunda-bunda semuanya juga gitu ya. Nah, beliau saat ini juga diamanahkan untuk gimana caranya untuk berdakwah di seluruh dunia, bahkan di kota-kota, bahkan di kalau bisa menyeluruh sampai ke dunia, kenapa enggak gitu ya. Nah, insya Allah kita akan sama-sama belajar di malam hari ini sebelum bareng Abi EN. Nah, kita sapa dulu apakah Ustadz Bandi udah gabung? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamala, Masya Allah. Masya Allah, gimana kabarnya? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Tetap ceria, tetap semangat gitu ya. Masya Allah, ke ini ya. Oke. Tetap semangat. Oke, pastinya. Lagi di mana nih, Ustadz? Ada di kota-kota mana nih sekarang? Saya masih di Pontianak, Kamala.
Masih Alhamdulillah. di Kalimantan Barat. Masih di Oke, rumah. Masih, masih di rumah ya. Kirain lagi di kota-kota mana gitu ya hari ini. ya Allah. Maklum, bunda-bunda lagi sibuk nih beliau nih. Nah, insya Allah, bunda-bunda semuanya, kita malam hari ini akan sama-sama mendengarkan sharing-sharing dari Ustadz Bandi, imam muda kita di hari ini. Insya Allah mungkin ada di kota-kotanya yang udah pernah dihampiri, udah pernah ngisi di sana juga, bisa saling sapa-sapa. Nantinya kita akan mendengarkan keutamaan Al-Quran juga versi Ustadz Bandi. Nantinya kita sama-sama belajar yang belum mempersiapkan alat tempurnya nih, silakan disiapkan alat tempurnya untuk belajar malam hari ini. Oke, kepada Ustadz Bandi, tafadhal masykur. Masya Allah, tabarakallah, syukron, jazakumullah khair, kamala. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kalau Tuan pergi ke Rengat, jangan lupa beli kubis. Dari jawab dari alamnya tak semangat, sepertinya duit udah habis. Saya ingat kampung saya, Ustaz. Oh iya ya. Rengat itu kampung siapa? Bunda siapa? Bunda Sumiati. Oh, Riyad. Rengat itu di Riau ya, Bunda ya? Binhu Riau, Indragiri Oh, Hulu Riau. betul, Indagiri. Jadi betul Ibu ya, masih akhir bulan ini ya. Akhir bulan. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa sih Bang? Berisik Bang. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh semuanya yang ada di Zoom nih ikutin apa yang Ya lah, oke lah. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani tahu qauli ikut Rabbi zidni ilma Rabbi zidna ilma fahma ya rahmat ya arhamar rahimin. Baik Ibu semuanya, bunda-bunda semuanya, ini suara saya kedengaran jelas? Jelas. Ada yang putus-putus? Ya. Oh, berarti ini sinyal di tempat saya atau di tempat ini Bunda siapa tadi yang kurang jelas tadi ini? Bunda Nurkholisoh, kurang jelas Ustadz katanya. Nah, berarti di tempatnya Bunda Nurkholisoh ya. Baik, bunda-bunda semuanya ada yang udah kenal belum? Belum. Oh, kenal. Baru kenal, baru tahu. Ya, tak pernah. Oh, pernah. Siapa yang udah kenal nih? Yang udah kenal dari mana ini? Wahyu Ningsih, Oh, Jawa Bunda. Tengah Temanggung. Waktu Al-Fatihah itu dulu. Siap. Baik, bunda-bunda semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ya kita hanya sekedar bercerita. Tadi Hamin 1 jam ditelepon sama ABN untuk gantikan sementara karena beliau masih di Makassar, masih bawa Bunda Mira untuk terapi. Kita doakan Bunda Mira, Allah sehatkan badannya, sehat seperti sedia kala insyaallah. Dan kita doakan semoga ABN juga Allah berikan kesehatan, Allah pakai badannya untuk terus berada di jalan kebaikan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda semuanya, ingin perkenalkan, saya Bandi santri ABN. Jadi masih santri, jadi kita sama-sama masih belajar. Sama-sama masih belajar. Jadi santrinya ABN, alhamdulillah sudah hampir 4 tahun membersamai di Masjid Ismu Yahya di gerakan Surgakan Indonesia Al-Quran. Jadi hari ini dapat amanah untuk berbagi cerita, sharing kepada bunda-bunda semuanya. Nah hari ini kalau ditanya apa
aktivitas yang saya kerjakan, amanah yang saya dapatkan, yang diamanahkan oleh ABN sama guru kami di sana. Sekarang udah semuanya saya sedang punya program namanya Sekolah Imam Muda. Jadi salah satunya sekarang lagi mengawal kader-kader terbaik. Nah, imam-imam terbaik yang masih muda. Kenapa Ustadz bukan imam tua? Kita pengen jadi imam yang muda saja, Bunda. Nah, jadi kita jadi imam muda masjid, ya kan, yang punya suara bagus, bacaan tahsin yang bagus, tajwid yang bagus. Jadi kita rekrut, kita bina. Lalu yang kedua, kita juga hari ini saya sedang menjalankan program imam masjid keliling, Bunda semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah pernah ke Bekasi, ya, sudah pernah ke Batam, ya kan, ke Kepulauan Riau, sudah pernah kemana lagi ya? Ke Jawa Tengah sudah pernah, ke Banjarnegara. Ada di Banjarnegara di sini? Ada Ada. saya. Insyaallah. Saya juga pernah safari dakwah ke Solo, ke Sukoharjo, ke Sragen, ke Mojokerto, kalau Jawa Timur. Kalau Jawa Barat di Bekasi, Depok. Nah, di Bekasi di mana Ustaz? Di Tambun. Nah, pernah di Tambun, ngisi di sana. Tangerang, Tangerang belum. Tapi Tangerang selalu karena pesawatnya landing di Tangerang. Landing di Bandara Soekarno, betul Bu ya? Iya. Nah, semuanya jadi masih keliling diamanahkan ABN, mohon doanya ya kan, nanti insyaallah awal bulan nanti kalau tidak ada halangan tanggal 6 Desember kita akan ke Maluku. Nah, ke Ambon. Ada yang mau ikut bunda-bunda di sini ke Ambon? Ada yang dari Ambon di sini? Bunda-bunda ada yang dari Ambon? Dari Maluku ada? Dari Banda Neira? Oh, enggak ada. Nanti kalau misalnya diperbolehkan kita bisa ke Tasikmalaya, ke tempatnya Bunda siapa tadi ini ya? Ke Brebes. Boleh ya Bunda Maimunah kita ke Brebes? Oh, boleh. Ke Kalsel. Nah, kali itu ke Kalimantan Selatan. Padahal saya orang Kalimantan Barat ya. Jadi insya Allah nanti kita akan datangi semua titik-titik ya yang ada di Indonesia ini insya Allah. Mohon doanya ya Bunda, siapa tahu kita bisa ketemu langsung ya sama santrinya ABN. Jadi saya ini adalah santrinya ABN. Jadi kita sama. Santri AB. Kalau Bandi ini santri ABN yang di internal. Kalau ayah bunda semuanya santri ABN yang eksternal. Nah, jadi sama aja. Statusnya apa? Santri. Santri. Di sini ada bapak-bapak di sini. Kok bunda-bunda semua ya? Bapaknya mendengar dari belakang. Masya Allah. Baik bunda-bunda semuanya. Jadi dapat amanah dari ABN untuk cerita saja sebenarnya malam hari ini. Siapa tahu cerita yang singkat ini bisa memberikan hikmah untuk ayah bunda semuanya. Karena sejatinya hidup kita ini bukan sekedar rangkaian hari yang biasa kita lewati. Tapi sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang penuh dengan sebuah peristiwa. Perjalanan apa bunda semuanya? Perjalanan yang penuh dengan peristiwa. Nah, dan setiap peristiwa itu tidak pernah hadir tanpa alasan. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Itu tidak pernah hadir tanpa alasan. Benar. Jadi setiap hari itu kita pasti akan mendapatkan sebuah peristiwa. Peristiwa itu atau kejadian. Nah, ada yang tidak mendapatkan peristiwa hari ini? Siapa yang mendapatkan peristiwa hari ini? Banyak mendapatkan peristiwa hari ini? Banyak sekali. Oh, banyak sekali, Masya Allah. Masalahnya adalah, ya kan? Nah, jadi kita sepakat bahwasanya perjalanan hidup kita ini dipenuhi dengan sebuah peristiwa. Nah, semua itu memang sudah diatur oleh siapa? Yang Maha Kuasa Allah. Yang menciptakan peristiwa itu sendiri. Yang menciptakan peristiwa itu sendiri siapa itu, Bunda? Allah. Allah. Nah, maka ketika sesuatu datang dalam hidup kita, ya kan, maupun apa itu bahagia, sedih, apalagi bingung, terluka, ya kan, kita harus menjadikan itu sebuah pelajaran, hikmah. Nah, maka apa yang saya pelajari, yaitu kalau kita tahu bahwasanya peristiwa itu datang dari Allah, maka kunci jawabannya gimana biar bisa kita melewati peristiwa itu.
Maka maha baiknya Allah. Saya tanya Bunda semuanya, ujian itu peristiwa bukan? Iya. Ujian itu peristiwa? Peristiwa. Iya. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Nah, ayah Bunda semuanya, ujian yang Allah hadirkan di dalam hidup kita, itu sudah ada kunci jawabannya. Sudah ada apa? Kunci jawabannya. Sudah ada jawabannya. Nah, masalahnya, macam mana cara kita menemukan kunci jawabannya? Betul nggak? Betul. Ya. Maka tadi ada berapa tadi disampaikan oleh BN? Ada 6 6. Quran. Yang pertama, Quran itu harus apa? Mendengarkan. Apa? Dibaca. Yang kedua dibaca. Amin. Yang ketiga dipahami. Paham. Yang keempat, Diamalkan. yang Diajarkan. keenam, Diperjuangkan. berarti sampai di sini kita sepakat bahwasanya setiap peristiwa itu datangnya dari Allah. Bisa menyelesaikan peristiwa kejadian-kejadian itu adalah Allah. Maka Allah itu sudah berikan kunci jawabannya. Nah, masalahnya kenapa hari ini Ustadz saya dapat peristiwa hari ini? Saya punya peristiwa dulu misalnya. Apa peristiwanya? Saya pernah kena tipu kawan. Oke, ya kan? Terus setelah kena tipu, ya kan? Bangkit lagi, bangkrut lagi misalnya. Ketika bangkit, bangkrut lagi. Nah, jangan-jangan ada, ya kan? Jangan-jangan peristiwa yang Allah kasih itu ada pelajaran yang tidak bisa diambil. Ada sesuatu, ya kan, kunci jawaban yang belum seseorang itu dapatkan. Nah, maka saya pengen bercerita kepada ayah bunda semuanya, ya kan. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya semua kejadian itu pasti akan ada hikmahnya, akan ada pelajarannya. Nah, saya tuh mau cerita ya bunda semuanya. Jadi saya ini adalah dulu itu backgroundnya adalah Kori ayah bunda semuanya. Nah, jadi Kori dulu itu kalau Kori itu biasanya kalau di kampung-kampung muda itu sering ikut apa itu? Biasa kalau dia punya suara bagus, tahsin bagus. Biasa sering ikut apa? MTQ. Ikut musabaqah Quran. Nah, MTQ. iya, jadi dulu itu saya sering ikut MTQ. Jadi kalau orang yang ikut MTQ itu nggak usah diragukan lagi. Satu, tahsinnya bagus, ya kan? Bacaannya bagus, ya kan? Lalu apa lagi? Terus sudah punya sedikit hafalan, ya kan? Ikut kegiatan lomba, bahkan dulu sering juara. Jadi saya ikut MTQ itu dari tahun 2013 bunda semuanya. Dari tahun 2013 terakhir kemarin, ya kan saya berhenti untuk tidak ikut MTQ lagi. Itu terakhir tahun 2025 ini. Nah, di beberapa bulan kemarin saya memutuskan untuk mengundurkan diri jadi peserta. Nah, jadi dulu itu dari tahun 2013 berarti dari saya SMP. Kelas 1 SMP itu sudah mulai ikut MTQ. Nah, dulu itu bunda semuanya, Bandi itu hanya bisa baca Quran saja. Hanya bisa baca Quran. Dan waktu itu baca Quran itu hanya ketika jadi buka mushaf Quran itu, ya kan, buka di sini ada yang Korea di sini. Ibu-ibu, bunda-bunda sini ada yang Korea enggak? Ada yang pernah ikut TK sebelumnya atau anaknya atau cucunya? Anak. Enggak. Oh, enggak ada. Cucunya ada? Cucu ada ya? Anak ada ya? Nah, jadi dulu itu buka mushaf itu bunda semuanya hanya ketika mau menjelang lomba saja. Jadi hanya mau menjelang MTQ baru baca Quran. Jadi di level saya itu hanya sekedar baca Quran. Nah, jadi memang dulu itu jujur bunda semuanya, kenapa hidup saya itu belum banyak datangnya keajaiban. Jadi rezeki biasa saja, ya kan, baca doa itu terasa terhambat, ya kan, kayak belum dijawab sama Allah, hatinya masih gelisah, arah hidupnya masih belum jelas, ya kan, belum sepenuhnya mengikuti peta kehidupan yang Allah kasih. Jadi belum banyak dapatkan keajaiban, padahal udah dekat Quran, tapi hanya di level sekedar membaca Quran. Nah, maka ya bunda semuanya, jadi dulu itu
siapa sih yang tidak pernah memang buat salah ya kan, yang tak pernah buat dosa, tak pernah maksiat ya kan? Pasti ketika kita pasti mengabaikan daripada yang namanya perintah Allah. Betul enggak Bunda semuanya? Ya. Betul? Kita saya udah baca Quran, saya udah ikut lomba MTQ, kok kenapa saya belum bisa dapatkan keajaiban? Hidup saya masih stuck, belum bisa bertumbuh. Iya kan? Ternyata ada yang kurang. Bukan ada yang salah, ada yang kurang Bunda semuanya. Maka tadi itu yang pernah ABN sampaikan bahwasanya mendengarkan Quran, membaca Quran, ya kan, memahami Quran, mengamalkan Quran itu ada tingkatan-tingkatannya semua Bunda. Nah di level saya waktu itu hanya di level membaca Quran. Ya hanya di level apa? Di level membaca Quran. Nah ternyata saya cari ini kan adalah masalah. Yang saya ceritakan tadi itu adalah sebuah peristiwa hidupnya yang belum jelas, ya kan? Hidupnya masih stuck, belum dapat banyak keajaiban, ya kan? Itu kan adalah sebuah peristiwa, itu kan sebuah masalah. Tapi pada akhirnya, ya kan? Per tahun 2022, ketemulah, ya kan? Yang namanya Masjid Ismu Yahya. Nah, itu ceritanya Bunda semuanya. Ketemulah dengan Masjid Ismu Yahya, masjid yang pengasuhnya adalah ABN, yang hari ini alhamdulillah sudah jalan hampir 5 tahun, kita hampir 6 tahun. Mohon doanya semoga semakin banyak kebermanfaatannya, Masjid Ismu Yahya, keberkahannya. Jadi 22 saya masuk jadi santri Bunda semuanya. Disitulah ya kan sampai hari ini saya merasakan Quran itu hidup. Nah itulah dia di living Quran. Jadi Quran berjalan. Hari ini siapa yang udah merasakan Quran berjalan Bunda semuanya? Udah ada yang merasakan? Semenjak Alhamdulillah, insya Allah. semenjak ikut komunitas ini sudah ada merasakan Quran itu hidup? Iya, betul. Alhamdulillah. Kalau Bunda Insya Allah. ke level ya kan Quran berjalan, menghidupkan Quran, membumikan Quran. Demi Allah, pasti Bunda. Pasti banyak keajaiban yang dapatkan. Nah ternyata solusinya itu enggak jauh-jauh Bunda semuanya. Ya kan, saya tuh hanya tadi itu ceritanya hanya sekedar baca Quran. Belum masuk ke level mengamalkan Quran sepenuhnya. Nah, memahami Quran, ya kan, tak pernah mentadaburi Quran, tak pernah memahami Quran, ya kan, ternyata ada perintah Quran yang ini, ada perintah Quran tidak boleh ini, lakukan ini. Jadi dulu itu hanya sekedar baca. Ternyata solusinya adalah amalkan Quran Bunda semuanya. Solusinya adalah jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup kita, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengarkan, tapi ditadaburi, tapi diamalkan, dipahami, diamalkan, dipraktekkan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mau mengamalkan sedangkan kita tidak paham apa yang Allah perintahkan? Betul? Betul. Bagaimana cara kita bisa memahami apa yang Allah perintahkan sedangkan kita tak pernah baca Quran? Itulah dia. Nah, jadi saya itu dulu hanya nilai baca Quran saja, Bunda. Ya, Ustadz kan ikut MTQ kan ada hadiahnya. Iya benar ada hadiahnya. Tapi habis. Iya kan? Hadiahnya habis, Bunda. Nah, jadi itu dulu tuh enggak ada ngapa-ngapain, enggak ada sampai hari ini gitu ya, keling-keling. Jadi hanya sekedar baca lomba, ya kan, lomba tempat A, lomba tempat B, lomba tempat C, itu aja. Nah, jadi ternyata oh wajar kenapa hidup saya tuh masih stuck. Kenapa hidup saya masih belum bertumbuh? Kenapa saya masih belum punya karya, ya kan? Nah, ternyata ada yang kurang di situ, ada yang keliru. Nah, ternyata Bunda semuanya solusinya nggak usah jauh. Bunda semuanya saya mau nanya, kalau misalnya ada seorang bos misalnya, ya kan, mengarahkan anak buahnya, si A silakan cat rumah ini ya, cat tembok ini pakai warna putih, ya kan? Tiba-tiba si anak buahnya, karyawannya, ya kan, yang disuruh untuk ngecat itu cat pakai warna merah. Kira-kira marah nggak bosnya? Marah. Hah? Marah? Sesuai yang Ya, jelas marah. Oh jelas marah. Nah begitulah Allah. Ya gaji dia. Nah, maka udah semuanya begitulah Allah. Nah, ternyata kita ini memang Allah udah sampai, ayo. Maka Allah
kan, ayo tegakkan sholat, ayo bayar zakat, ayo berinfak, ayo bantu anak yatim. Tapi kita malah tidak mengerjakannya. Nah, maka dapat enggak keajaiban dari Allah? Pasti enggak. Karena kita tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Maka kata kuncinya, solusinya apa tadi Ustaz? Ustaz Bandi, solusinya adalah, ya kan, kerjakan apa yang Allah inginkan. Kerjakan apa yang bosmu perintahkan. Kerjakan apa yang Allah mau. Ya kan, kerjakan apa yang menjadi maunya Allah. Maka kita akan mendapatkan banyak keajaiban rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah Bunda semuanya. Berarti apa solusinya tadi? Balik ke Quran, praktek Quran. Jadikan Quran itu sebagai apa? Pedoman hidup, the living Quran. Peta. Banyak ada perintah Allah dalam Quran. Coba saya tanya Bunda semuanya, kan udah belajar sama BN, ya kan? Di Quran surah berapa, ayat berapa? Allah itu kita untuk pahami Quran. Tahu? Ayo, di mana catatannya? Ayo. Ayat 24. Atau ayat apa tadi? Atau Surat Muhammad Ayat ayat 204. Ayat berapa? 24. 24, ya kan? Surah Muhammad 24, surah Al-Baqarah 121, banyak ya. Terus apa ayat Quran tentang, ada nggak perintah Allah untuk praktekkan Quran, ikutin petunjuknya Allah, ada? Banyak? Ada. Nah, itu kan sebenarnya, ya kan? Saya tanya Bunda nih. Jadi gini Bunda, perintah Allah untuk praktekkan Quran, ikut petunjuknya Allah, itu kan sudah ada di Quran surah Al-Baqarah, salah satunya ayat 2, ya kan? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, betul? Betul. Isi dalamnya, ya kan? Apa namanya? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kan kan resep. Kata Allah, kalau kamu ikut maunya aku, pasti hidup akan bahagia. Kalau kamu mau ikut maunya aku, pasti hidup akan tenang. Betul? Kalau kamu mau hidup kalau kamu mau ikutin arahanku, ikutin perintahku, maka kamu akan dapatkan kesuksesan. Akan mendapatkan surganya Allah, betul? Betul. Nah, masalahnya kita ini yang tak paham. Kita ini yang malah mengabaikan petunjuknya Allah. Kita ini malah, ya kan, tak mau tahu dengan resepnya Allah kasih ke Quran. Padahal resep itu sudah jelas-jelas ada dalam Quran. Nah, maka ya Bunda semuanya, solusinya tak ada jauh. Praktekkan Quran, amalkan Quran dengan tingkatan-tingkatan tadi. Mulai dengarkan Quran, biasakan dengarkan Quran, baca Quran. Insya Allah di sini semua baca Quran setiap hari. Terserah mau 1 juz, mau 5 juz, mau 10 juz, ya kan? Dan jangan lupa pesan saya Bunda semuanya, kalau ada Quran, cari Quran yang ada artinya. Ya. Terjemahannya. Minimal kalau tak tahu tafsirnya, minimal kita tahu loh ini perintah Allah dalam Quran. Nah, nanti jadi caranya Bunda kalau mau belajar nanti, ya kan, kalau misalnya kan Zoom ini kan udah tiap malam ya Bunda ya, hanya sepekan sekali ya. Nah, caranya ada artinya. Lalu ketika misalnya ada ayat tentang perintah ini, kalau Bunda bingung, cari di YouTube, cari Ustadz tadabbur surah ini. Nah, itu cara belajarnya. Oh, ternyata perintah Allah ini. Nah, itulah artinya apa Bunda semuanya, sampai kita mengamalkan Quran. Maka Bunda di sini ketika masuk di komunitas ini, ketika mendengarkan ayat Quran, muncul ayat Quran, maka ada what to do-nya, betul? Ya. Apa yang kamu lakukan lagi? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Action-nya apa? Nah, itulah dari mengamalkan Quran. Ustadz, kenapa sih kami harus mengamalkan Quran? Kenapa harus praktekkan Quran? Bunda semuanya, atas izin Allah. Ya kan? Jadi yang mahal adalah ketika bergabung di sesuatu wasilah guru kehidupan kami, ABN, ya kan, Ustadz Kiki Supardi, ya selalu menyampaikan tentang Quran, ayo hidupkan Quran, ayo bumikan Quran. Jadi secara apa ya Bunda ya? Jadi dulu itu, maka saya bilang baru kali ini saya mendapatkan guru itu yang betul-betul peduli sama santrinya. Ya kan, bahkan lebih-lebih dari orang tua sendiri gitu. Memastikan santrinya itu betul-betul mengerjakan perintah Allah dalam Quran, betul-betul jangan sampai santri itu jauh dari, ya, keluar dari jalannya Quran, keluar dari petunjuknya Allah. Nah, semuanya, ya kan,
Yang dingin Kak. Setelah saya tahu, ya kan setelah saya tahu Yang semuanya, nggak ngantuk. ternyata memang saya belum sepenuhnya menjalankan apa yang Allah mau dalam Quran, ya kan? Nah, misalnya Bunda semuanya, kalau ada kayak ABN dari cerita ke saya, kalau ada pengusaha besar misalnya, ya kan? Kalau ada pengusaha besar, contohnya siapa lah pengusaha besar itu? Sandiaga Uno, kenal? Kalau misalnya ada pengusaha besar Sandiaga Uno misalnya, bunda-bunda semuanya, kalau mau dapat 100 juta dalam waktu 2 tahun, nanti silahkan kumpulkan uangnya satu orang, ya kan? Misalnya investasi 30 juta misalnya. Mau enggak kira bunda? Mau enggak kira kalau ada umum kayak gitu? Kalau ada pengumuman gitu mau enggak kira bunda? Nanti uangnya dapat 100 juta, nanti akan investasi sebagainya. Kalau itu ngomong Sandiaga Uno, mau enggak kira-kira? Nggak mau. Oh, enggak mau. Enggak mau. Nggak kenal juga pribadinya. Oh, enggak kenal juga. Kalau misalnya saya ngumumkan, Bunda semuanya silakan masuk Zoom lagi jam 1 malam misalnya. Nanti yang ikut Zoom jam 1 malam maka akan dapat hadiah umroh. Mau enggak gitu? Mau. Oh, mau. Tapi misalnya, kalau misalnya enggak ada hadiah umroh misalnya mau enggak ikut? Nah, masa Allah itu sudah nggak tahu bahwasanya kamu akan masuk surga. Kalau kamu mengerjakan ini, maka kamu akan dapat jalan ke surga. Nah, masalahnya kenapa kita tak mau ikut itu? Padahal Allah langsung ngasih tahu. Kalau mau sukses, oh ini loh rumusnya. Nah, kalau mau bahagia ini loh rumusnya. Semua sudah Allah atur dalam Quran. Sudah resepnya. Betul? Betul. Nah, jadi gimana tadi sebalik cerita saya tadi itu, ya kan, dari sekedar seorang peserta yang ikutin MTQ hanya sekedar dapat hadiah. Dulu Ustadz Bandi juara dah? Juara lah Bunda. Juara, ya kan? Juara 1 lah gitu ya, juara 2, juara 3 gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya, hikmah daripada Allah titipkan suara yang bagus inilah wasilah untuk saya keliling Indonesia Bunda semuanya. Inilah wasilah saya bisa keliling masjid-masjid yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu saya waktu itu dapat arahan ABN, silakan Bandi, kamu Allah titipkan nikmat suara yang bagus. Coba praktekkan suara yang bagus itu, coba keliling masjid-masjid yang ada di lokal dulu. Ya kan? Setelah itu baru saya minta izin untuk naik ke tingkat nasional. Nah, jadi Bunda semuanya, setelah saya baru tahu tentang Quran, ya kan? Oh, bolehlah buka tasin online Ustadz. Nanti kita tahu Kak Mala. Kita buka tasin online ya. Bisa Tapi nanti diatur. kita buka Januari ya Bunda ya. Mau ikut enggak nih? Dan nanti lah ya. Oh, mau kata Bunda Desi. Nah, jadi ketika mulai kenal dengan Quran, ketika mempraktekkan Quran, apa hadiahnya Ustadz? Ya kan? Hadiahnya hari ini alhamdulillah Bunda. Saya itu tahun sebelum saya bergabung ke Masjid Ismu Yahya, sebelum ketemu ABN, sebelum ketemu Bang Kiki, ya kan, para mentor-mentor dari Ismu Yahya, saya tuh tak pernah naik pesawat Bunda. Tak pernah naik pesawat, ya kan? Tak pernah naik pesawat di luar Kalbar maksudnya. Kalau di dalam Kalbar pernah. Pontianak, Putus Ibo, tempat saya. Jadi saya ini orang kampung Bunda, terpencil, ya kan, daerah ujung Kalimantan Barat, perbatasan dengan Malaysia. Jadi tak pernah naik pesawat di luar Kalbar. Nah, tak pernah naik pesawat di luar Kalbar. Jadi atas izin Allah, ya kan, alhamdulillah banyak hadiah yang Allah kasih. Banyak keajaibannya. Pertama, di usia 20, saya sekarang usia 25 Bunda. Di usia 24. Iya Bunda, gimana? Oke, kedengaran suaranya? Kedengaran Bunda suaranya? Kedengaran. Oke, jadi semuanya, alhamdulillah atas izin Allah. Ketika tahu solusinya, ya kan, ketika tahu resepnya dalam Quran gitu, ya kan, mempraktekkan Quran, alhamdulillah hari ini, ya kan, di usia 24-25, ya kan, di saat banyak anak muda hari ini yang masih memikirkan diri sendiri, di saat anak muda yang hari ini masih suka dengan dunia luarnya, ya kan, yang hobinya di dunia malam, ya kan,
dan lain sebagainya. Atas izin Allah di usia sekarang, ya kan Allah udah perjalankan untuk ke Indonesia. Nah hari ini kalau ditanya udah berapa provinsi Ustadz? Udah kurang lebih 8 provinsi Bunda. Kalau ditanya udah 20 kota. Saya datangi. Jadi apa? Imam masih keliling. Tahu hebat. Jadi wasilah dekat ini bisa dekat sama orang-orang hebat, ya kan? Nah, bisa ketemu sama bunda-bunda ini kan wasilah Quran. Nah, apalagi hadiahnya Ustadz? Banyak hadiahnya Bunda. Ya kan? Alhamdulillah kemarin, ya kan? Diumumkan ABN dapat hadiah umroh, ya kan? Alhamdulillah di usia 25 ini udah punya istri gitu kan. Nah, jadi saya tuh belum menikah Bunda ya. Baru 2 bulan saya. Jadi pasutri. Pasutri apa? Pasangan suami istri baru. Jadi jadi baru menikah juga. Nah, itu kan sebenarnya keberkahan Quran. Itu kan wasilah menjalankan Quran. Banyak lain Bunda semuanya. Yang luar biasa lah pokoknya ya. Jadi kalau ditanya ketemu sama orang hebat di mana-mana gitu, itu wasilah dekat Quran. Nah, jadi Bunda semuanya ternyata solusinya itu enggak jauh-jauh. Nah, solusinya itu adalah ada pada apa tadi? Menjalankan apa yang Allah mau. Macam mana cara kita tahu apa yang Allah mau? Maka baca Quran, pahami Quran. Nah, kalau kita tidak memahami Quran, maka kita tidak akan tahu apa yang mau kita praktekkan. Maka sekarang sudah ada the living Quran. Ketika Bunda buka kertas, ya langsung ada ayat Qurannya, langsung ada tuh apa yang mau kita lakukan. Nah, maka sayang rasanya Bunda, ya kan? Di saat banyak bunda-bunda hari ini, mungkin kalau satu Indonesia ini mungkin hanya berapa persen. Ini kan Allah pilih Bunda kan untuk bisa bergabung di komunitas yang luar biasa ini. Kemungkinan mungkin orang luar sana itu pengen pengen mengakses Zoom yang sama seperti Bunda. Tapi tidak Allah izinkan hari ini ada berapa orang nih? Ada 72 orang yang Allah izinkan untuk ikut the living Quran. Ini kan ilmu yang mahal ya Bunda semuanya. Banyak hari ini bunda-bunda di jam segini udah pada tidur, ya kan mungkin ada yang nyantai di luar. Tapi Allah izinkan hari ini Bunda untuk belajar Quran. Untuk apa? Untuk tahu apa sih yang Allah inginkan dalam Quran. Apa sih yang Allah inginkan kepada kita? Nah Bunda semuanya, ini penting saya sampaikan. Skema Allah itu sering berbanding terbalik dengan logika manusia. Betul? Sepakat nggak sama di sini? Jadi skema Allah itu sering berbanding terbalik dengan logika manusia. Sepakat? Apa contohnya? Contohnya, ya kan? Contoh Bunda. Sering berbanding terbalik dengan logika manusia. Kalau kita mau nikah, apa kata manusia? Pacaran dulu, betul? Dekati dulu, betul? Tapi kata Quran beda, Bunda. Kata Quran adalah wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, betul? Betul. Apalagi kata Allah, kalau mau kaya, apa kata Allah? Bukan nabung kan, tapi apa kata Allah? Sedekah. Jadi yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi sedekah itu menyuburkan harta, sedekah. Nah, jadi selalu berbanding terbalik. Kata Allah tak boleh. Kata manusia itu umbarlah aib sesama kawannya. Tapi kata Allah, kata Quran berbanding terbalik. Apa kata Quran di Quran surah Al-Hujurat ayat 12? Tak boleh mengumbar kesalahan orang lain. Tutup aibnya, betul? Saudaramu ya. Nah, jadi Bunda semuanya, bagaimana cara kita tahu ya kan dengan hal-hal yang Allah perintahkan seperti ini kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak memahami Quran. Nah, begitu Bunda semuanya. Jadi, saya coba balik lagi ke cerita tadi peristiwa, ya kan? Peristiwa itu ada hikmahnya. Ya kan ketika saya dapat hikmah, ya kan saya ketemulah sama guru kehidupan, bergabunglah ke Masjid Ismoyaya. Oh, ternyata ketika sudah belajar, ternyata wajar hidup saya masih sempit, wajar hidup saya masih sulit, wajar hidup saya masih stuck, tak bertumbuh. Karena ada yang salah, belum sepenuhnya melakukan apa yang Allah mau. Baru sekedar baca Quran, tidak paham Quran, buka Quran hanya ketika menjelang MTQ saja. Nah, lalu ternyata solusinya apa? Ketika dekat Quran, solusinya ini, lakukan apa yang Allah mau. Macam mana cara mendapatkan apa yang Allah mau? Belajar Quran, pahami Quran, itulah tingkatan-tingkatan yang ABN sampaikan kita, yang ABN ajarkan kepada kita. Nah, maka Bunda semuanya resepnya adalah apa resepnya tadi?
mempraktekkan Quran, mengamalkan Quran. Sebelum kita mengamalkan Quran, maka kita harus apa dulu? Pahami Quran. Quran. Nah, ayah bunda semuanya, yakinlah bunda semuanya. Ya kan, apapun yang dekat dengan Quran, itu pasti mulai dimuliakan. Pernah dengar kata, ada satu kertas putih misalnya. Kertas putih kosong, itu ketika dia jatuh ke lantai, itu kalau kita injak, tak masalah, betul? Kita masukkan ke tong sampah, tak masalah kan? Ya. Tapi kalau kertas putih itu, saya tuliskan ayat-ayat Quran, kira-kira ada enggak bunda-bunda di sini yang berani nginjaknya? Tidak berani. Tidak berani. Ada enggak yang, misalnya saya tuliskan ayat Al-Fatihah ayat 1-7 di kertas kosong itu, ada enggak yang berani masukkan dalam tong sampah? Tidak. Lalu bagaimana sikap kita ketika melihat kertas ada tulisan ayat Qurannya? Mengambilnya, lalu masuk dalam koce atau simpankan di tempat terbaik. Nah, begitu apalagi Quran kita dengar, kita baca, kita amalkan, kita praktekkan, kita hafal, bahkan kita perjuangkan. Mustahil enggak Allah tak muliakan kita? Mustahil. Sip, sampai sini ngerti bunda semuanya? Nah, jadi apapun yang tadi kata, apapun yang percaya surah Al-Quran, apapun yang dekat dengannya. Kalau misalnya ada batu, ya kan, dituliskan ayat Quran, mulia enggak batu itu bunda? Mulia. Mulia. Nah, maka apa keajaiban hidup itu? Apa keajaiban hidup itu bukan muncul ketika hafalannya bertambah, tapi ketika amalan bertambah. Hafal Quran, baca Quran, tapi diamalkan Quran. Nah, ketika ayat itu hanya masuk ke mulut saja, bunda semuanya, tapi masuk ke langkah kaki, disitulah, ya kan? Ketika ayat ketika ayat itu tidak hanya masuk ke mulut, tapi masuk ke langkah kaki kita praktekkan, disitulah hidup kita akan berubah. Disitulah pintu terbuka, disitulah Allah tunjukkan banyak keajaiban demi keajaiban. Nah, inilah yang disebut dengan the living. Nah, maka bunda-bunda semuanya mustahil. Maka saya malam hari ini pengen ngajak bunda semuanya, ayo sama-sama kita bumikan Quran. Nah, itu kan biasa ada jurnal yang diisi itu bunda ya. Nah, biasanya kalau bunda buka satu kertas, biasa siapa yang biasa dapat what to do-nya? Biasanya sini yang pernah buka itu, kalau bunda siapa nih? Bunda Eva Susanti ya bunda ya? Bunda Eva Susanti, kedengaran bunda? Iya, Ustadz. Bunda ketika buka kertas itu, what to do-nya apa biasanya bunda? Apa yang Allah yang disuruh kerjakan biasanya? Yang kemarin itu paling banyak itu maafkan. Itu kan sesuatu yang susah sekali kan bunda? Kalau kata manusia tuh, tak usah dimaafkan, ya kan? Kalau kata manusia itu tak usah dimaafkan. Tapi Allah itu bilang di Quran, maafkan. Walaupun bukan kamu salahnya. Betul? Itu kan berat. Nah, jadi skema Quran itu selalu berbanding terbalik dengan logika manusia. Nah, jadi kita akan tahu itu ketika kita menjadikan Quran itu betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Nah, maka tadi bunda semuanya, saya ingin mengajak, ayo mulai hari ini, mulai sekarang, ya kan? Di sini ada yang baca Quran satu hari, khatam 30 juz, ada? Oh, ini Bunda Juhariani pernah saya atasin, kalau nggak salah ya? Nggak pernah ya? Bunda Wahyuningsih ya, pernah saya ajarkan tahsin bunda ya. Oh ya, Bunda Wahyuningsih, mana Bunda Wahyuningsih tadi ya? Bunda Wahyuningsih. Oh ini bunda, nah ini pernah ikut tahsin barang saya.
Nah, jadi Bunda Yang pas terakhir itu saya nggak Saya ikut, juga ada pernah acara. waktu Oh, itu waktu Al-Fatihah. nanti Iya. buatkan lagi ya Qurannya insya Allah dalam waktu. Nomornya hilang itu, nomornya Ustadz Bandi. Ya, Jadi ya. mau menghubungi dulu. Nanti insya Allah Bunda semuanya, kalau diizinkan boleh enggak saya keliling masjid-masjid yang ada di kota-kota Bunda di sini? Boleh enggak kira-kira? Boleh. Oh, benar nih. Nanti Tunggu. Ustadz Bandi ditunggu di Bandung. siap di Bandung Bunda ya. Bandungnya. Bandung kemarin Mbak Mala udah kesini. Oh, Masya Allah. Kak Mala itu memang tugas itu selalu jalan-jalan Bunda. Mencari hikmah itu dia enggak di Pontianak saja, jadi di luar kota memang. Jadi hikmahnya itu level tinggi gitu ya. Jadi Bunda semuanya, jadi saya itu hanya cerita saja ya kan. Nanti pembahasan lebih dalam itu akan disampaikan oleh BN. Jadi cerita singkat ini semoga kita dapat hikmah. Jadi kalau misalnya bicara tentang banyak hadiah yang Allah kasih ketika tahu perintah Allah, ketika coba menjalankan apa yang Allah inginkan. Jadi Bunda, coba Bunda ikutin apa yang saya sampaikan. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita, coba ikutin. Rezeki yang Allah berikan kepada Rezeki yang Allah berikan kepada kita Berbanding lurus berbanding lurus dengan jumlah perintah Allah yang kita kerjakan. dengan jumlah perintah Allah yang kita kerjakan. Allah. Kita mau berubah, Kalau kita mau apa? kalau kita mau berubah, kalau kita mau Kalau kita mau berubah, bahagia, Ya. Kalau bahagia, kita mau berubah, hidup kita setiap harinya didatangkan banyak keajaiban. Coba ikutin. hidup kita setiap hari setiap harinya didatangkan keajaiban. dengan keajaiban, Maka Maka ikutin maka ikuti mau maunya Allah. ikutin apa? maunya maunya Allah. Allah. Saatnya Bunda, saatnya kita naik level. Naik level apa Ustadz Bandi? Dari belajar Quran menuju menjadi Quran berjalan. Dari sekedar belajar Quran di level apa? Mengamalkan Quran. Dari belajar Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran sampai nanti level tinggi memperjuangkan Quran. Siap nah kira-kira kita sampai di level memperjuangkan Quran, siap? Insya Allah. Ini Bunda, inilah janji Allah. Inilah kunci perubahan yang Allah jadikan dan tidak pernah gagal. Tak mungkin Allah yang ngasih ya kan, Allah yang ujian, Allah juga yang ngasih kunci jawabannya. Mustahil ketika kita sudah dapat kunci jawabannya, kita tak dapat solusinya. Dapat kunci jawabannya itu solusinya. Nah, maka ketika kita dapat kunci jawabannya, insya Allah Bunda, akan terbuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keajaiban dari Allah. Insya Allah. Tapi nanti keajaibannya itu beda-beda. Kalau saya bisa jadi keajaibannya umroh di usia muda, keajaibannya itu menikah di usia muda, keajaiban itu bisa keliling Indonesia di usia muda. Itu mungkin keajaiban yang saya rasakan. Nah, mungkin kalau bunda-bunda semuanya banyak, mungkin keajaibannya beda-beda. Betul? Ya. Nah, ada yang hari ini udah ngamalkan Quran, praktek Quran, dapat keajaiban yang luar biasa dari Allah. Pasti banyak, betul? Ya. Sudah ada dapat banyak keajaiban? Banyak kan harus disyukuri. Jadi ya semuanya jadi keajaiban. Siap, tapi di Zoom ini sepakat semuanya pernah di fase masa sulit, masa susah, masa bingung. Pernah banget. Nah, Ketemu titik temunya, ternyata solusinya tak jauh-jauh kan Bunda? Ternyata solusinya apa? Solusinya Quran. Jadi solusinya Deketin Allah. dekatin Allah. Bagaimana cara dekatin Allah? Buka Quran, majelis ilmu, ngaji terus. Begitulah dia. Apalagi ya kan bunda-bunda semuanya Allah izinkan bergabung di TLQ, The Living Quran. Saya doakan
Insya Allah semuanya Allah berikan keistiqomahan untuk bergabung di komunitas ini. Nanti Bunda semuanya ya kan ketika udah bergabung di komunitas ini ya kan sudah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh BN, sudah menjadikan Quran manual book dalam hidupnya, lalu banyak dapat keajaiban, maka ceritakan. Kasih testimoni, ceritakan biar cerita itu menjadi inspirasi orang lain. Nah, gitu Bunda ya. Nah, jadi saya mendoakan semoga Bunda semuanya Allah berikan keistiqomahan selalu, panjang umurnya ya kan. Ini usianya mungkin udah 50-an, 60-an Bunda ya, ada para pensiunan. Ya kan masih semangat semuanya. Saya doakan semoga nanti anak cucu Bunda semuanya jadi anak cucu yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Akan berada di jalan kebaikan insya Allah. Dan semoga semuanya yang ada di Zoom ini, semoga kita semuanya nanti meninggal, mati, wafat, mendapatkan ikat yang kita doakan sama-sama, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Amin amin ya robbal. Amin. Amin amin. Amin. Mungkin Kak Mala sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, ya kan? Jadi mohon maaf, ya kan nggak bisa panjang, hanya Siap. cerita. Bunda dapat hikmah malam hari ini? Dapat. Betul Bunda. Makin semangat ingin mengamalkan Al-Quran. Oh Masya Allah. Siap. Sampai jumpa di kota kita Bunda ya. Mohon doanya Bunda semuanya. Ya kan? Insya Allah tanggal 6 kalau ndak ada masalah dan sebagainya. Insya Allah tanggal 6 kita ke Maluku, ke Ambon selama 7 hari. Nanti balik dari Ambon, ya kan, tanggal 18 langsung berangkat umroh Desember ini. Jadi mohon doa Allah kesehatan nanti, semoga insya Allah semuanya Allah undang Bunda semuanya ke Baitullah insya Allah dengan cara ini. Ya Allah, amin. Siapa tahu ada yang istiqomah di Living Quran ini dapat hadiah dari ABN misalnya, dari orang baik. Bisa. Jadi punya doa ya kan. Ya ini insya Allah tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil ya kan, keajaiban itu. Oke. Dah berkas lalu. Tadi masih ingat dengan nama saya? Jangan sampai lupa. Masih Ustaz Bandi. Ustaz Bandi ya kan. Tadi Jadi bentar kita tutup ya kan, sebelum saya tutup, saya itu sangat bangga sekali Bunda, sangat bahagia sekali ketika dapat kesempatan sama BN tadi. Barusan BN tuh nelpon saya jam 7 tadi pas azan Isya, mau jangan azan Isya itu, Bandi kata BN kamu gantikan Abi sementara untuk ngisi di Living Quran. Langsung bilang siap Abi, laksanakan insya Allah. Jadi rasanya tuh kayak terharu sekali ya kan, bisa sharing barang Bunda semuanya. Padahal saya itu kalau bisa sharing di anak-anak muda sebenarnya, tapi ini Masya Allah tabarakallah sharing pada Bunda semuanya. Ini kalau di kampus saya ini nenek-nenek saya lah nih. Nah, ini saya ini anggap aja ini 2 ya Bu, anggap aja 2 anak angkat sama cucu angkat begitu ya. Saya Di kampung Cikong. Di kampung Cikong. Begitu Bu. Jadi kalau mau tahu Ustadz Bandi ini kampungnya di mana? Kapuas dulu. Jadi ujung sana. Yang perantau di Pontianak, ya kan? Yang pengen menjemput keajaiban, yang pengen dapat keajaiban kayak ABN. Nah, itulah. Jadi saya ingin follow ABN. Nah, jadi sayang rasanya Bunda kalau enggak follow ABN sama Bunda Mira. Nah, jadi saran saya, insya Allah semuanya semoga istiqomah untuk terus berada di circle kebaikan ini insya Allah. Amin amin ya robbal. Amin. Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruknya datang dari Bandi pribadi, ya kan. Saya akhiri. Kak Mala ada? Oke, siap. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz Bandi. sehat dalam bergaul. Sehat sekeluarga. Amin. Amin ya Allah. Tadi lupa videonya.
pengantin baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Masya Allah, dapat doa banyak ini dari bunda-bunda. Di majelis ilmu lagi. Keren banget, Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Berkah berkah Jazakallah khair. berkah. Allahumma amin ya Allah. Amin, Bunda. Ya, segera diberi keturunan, penyejuk hati, Siap, amin. turun Oke, air. jazakallah khair Ustadz Bandi malam hari ini sudah membersamai kita di sini. Yang pastinya bunda-bunda juga yang masih tetap membersamai, yang masih ngantuk ini boleh banget diminum kopinya atau cuci wajah dulu nggak apa-apa. Ini suara Mala kedengaran jelas? Jelas, Ya. Oke, mungkin di sini ada ini kali ya, ada yang samping TV atau apa kedengaran suaranya? Iya, kayak suara gitu ribut. Malah Ya kayak ada ini ya. Oke, kita sambil di mute dulu ya, izin sebentar. ribut dulu Kak Malah semua. Oke, sudah jelas? Masih ya? Masih, Kak. Oke. Dari peserta itu. Oke, kayaknya. Oke, sudah nggak ada ya suara-suara. Oke, aman insya Allah. Oke. Oke, makasih Ayah Bunda semuanya. Di hari ini kita banyak banget dapat belajarnya juga dan juga kita reminder lagi gitu ya. Ustadz Bandi juga mereminder kita untuk tetap menjalankan, mengamalkan, mendengarkan, membaca, mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran itu bukan hanya untuk sekedar dihafal atau dibaca aja, tapi gimana caranya kita juga bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya ayah bunda, abang dan kakak semua, kita itu Allah izinkan untuk berada di komunitas ini, Allah izinkan untuk berada di The Living Quran ini, pasti tidak kebetulan ya. Tidak semuanya tidak kebetulan, memang Allah lah yang pilih di malam hari ini, di keseharian kita juga. Alhamdulillahnya setiap hari Allah hadirkan kita bersama di grup-grup yang sama, lalu juga ada di berbagai kota, ada di Banjarnegara, lalu ada di Bandung, ada juga di mana nih lagi ya? Banyak, saking banyaknya ini. Ada nggak ya yang di sini dari Aceh yang lagi banjir ya, Bandang? Dari Batam. Dari Batam, iya. Untuk saudara-saudara kita juga yang ada di Padang, lalu ada juga di Sumatera gitu ya. Semoga Allah berikan ketabahan dan juga berikan kesehatan, keselamatan untuk semuanya. Pastinya Amin, ya kita juga berdoa sama-sama. Nah, ayah bunda, abang kakak semuanya. Jadi Ustadz Bandi itu memang sedang Allah amanahkan berada di jalan dakwah dan Insya Allah juga sedang membina kelas-kelas yang pastinya ya baik offline ataupun online untuk imam muda. Nah, imam muda jadi ayah bunda abang kakak yang punya anak, punya cucu, bahkan yang punya kenalan, yang mau juga belajar sama-sama, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng Ustadz Bandi. Nanti di follow aja Instagramnya ya, di follow Instagram Ustadz Bandi aja. Kalau nggak lihat ada di ini apa di IG-nya Abi EN pasti berteman di situ. Nah, jadi ya Bunda, hari ini alhamdulillah kita dapat kenalan baru lagi gitu kan, bunda-bunda yang belum kenal, bunda-bunda yang baru banget bergabung hari ini. Nggak cuma malah terus aja yang kelihatan nih di sini katanya. Bosan juga ya Bun ngelihat malam mulu. Bisa. Oke, Bunda, abang kakak sebelum kita masih belum tahu apakah ABN hari ini bisa membersamai atau tidak, karena mohon doanya juga. Qadarullah kan besok, bukan besok, dari beberapa hari yang lalu itu Bunda dan Abi sedang di Makassar lagi ada terapi di sana. Dan tadi baru selesai. Jadi kita kan ada perbedaan waktu juga di sana. Nah, jadi besok itu insya Allah akan pulang ke Pontianak. Nah, jadi banyak jadinya ya. Insya Allah di malam hari ini untuk menambah, untuk melengkapi, kita coba buka Quran surah
Yusuf dulu yuk, Quran surah Yusuf ayat 87. Yang hafalan di pertemuan pertama. Boleh yang buka, yang ada mushafnya, silakan dibuka mushafnya. Tapi sebelum itu malah coba sapa dulu, mana tahu ada Abi gitu ya di sini. Assalamualaikum Abi. Oke, berarti masih di perjalanan ya, ya Bunda. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Ya Bani Adhabu. Ya, Bani Azhabu ayat 87 Bunda. Siapa yang mau setoran online? Wahai anak-anakku, pergi dan saya. Ya Bani Adhabu. Oke, satu-satu ya. Malah mau coba yang udah setoran siapa? Bunda siapa yang udah setoran? Yang mau Ya setar Bani. Oke. Saya itu Mila. Bunda siapa nih ya? Kita coba dulu ngelihat. Malatayas. Bunda Teti deh, Bunda Teti. Assalamualaikum Bun. Innahu. Kita sama-sama aja ya untuk Quran surah Yusufnya, surah ke-12 ayat 87. Nah, jadi Ayah Bunda, semuanya kita itu untuk setiap pekannya akan ada tugas hafalan. Tugas hafalannya ini per kata. Jadi kalau misalnya nanti kita menghafalnya, kalau biasanya kita hafalannya langsung Al-Quran dan juga artinya, kalau ini per katanya. Kalau misalnya satu ayat, gimana Kak Mala kalau misalnya panjang ayatnya? Apakah saya harus, apakah wajib saya menyetorkan itu? Sebenarnya memang wajib, Bunda. Tapi kalaupun memang mau disetorkan secara berbaris per katanya, di dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari ya, itu boleh banget. Malah open banget mau disetorkan versi apapun. Insya Allah malah terima gitu ya. Untuk versi-versi ininya hafalannya kita. Hari ini kita ada lagi nih hafalannya, tapi sebelum kita beranjak semakin banyak lagi hafalannya, kita coba dulu hafalan yang pertama di Quran surah Yusuf ayat 87, gitu ya. Di ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi caranya gini. Cara sebelumnya Bunda, cara hafalannya ya baniya azhabu. Misalnya, ya baniya, wahai, ayo apa selanjutnya? Wahai anakku. Ya Gitu. Jadi per kata. baniya. Ya baniya, wahai anakku, azhabu, pergilah kamu, fatahassasu, maka carilah berita dari Yusuf wa akhihi dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa mirrohillah dari Allah. Sesungguhnya berputus asa mirrohillah dari kecuali orang-orang yang kaum yang Masya Allah. Nah, kita murojaah yang Quran surah Yusuf ayat 87. Nah, coba arti min apa? Dari. Benar. Ya bani. Hai anakku. Pergilah kamu. Yadhabu. Mi Yusufa. Dari Yusuf. Wala. Janganlah
Rahmat Allah. Mirrohillah. Rohillah, Mirrohillah. rohillah, rohillah. Sesungguhnya, Rahmat Allah. Innahu. Innahu. Masya Sesungguhnya. Allah. Apalagi ya, Sesungguhnya rahmat. innahu. Rohi. Rohi, rahmat rohi. Illa Kecuali Kecuali al-kafirun. orang-orang orang-orang Kafir. Allahumma hamna bil Quran. Masya Allah. Bunda, abang, kakak semuanya, alhamdulillah Allah izinkan untuk kita bisa menghafal Al-Quran beserta artinya. Gimana enggak kita berbahagia banget di hari ini juga. Dan seterusnya pastinya Al-Baqarah itu panjang banget Kak surahnya katanya kan. Saya mau menghafalnya. Saya mau menghafalnya itu kepanjangan Kak. Mau hafal satu baris dulu nggak apa-apa kok Bunda, malah bilangnya. Nggak apa-apa Bunda, mau hafalnya satu baris dulu per kata, malah terima Bun. Gitu. Nah jadi gunanya kita untuk setiap hari menghafalkan Al-Quran, juga menerapkan dalam kehidupannya kita, agar kita lebih deep lagi, lebih bisa menjalankan praktek The Living Quran. Tujuan kita ayah bunda, abang kakak dengan adanya The Living Quran ini nggak muluk-muluk. Kalau misalnya kami mau mengejar kalau kami mau mengejar uang itu pastilah nggak seberapa kata Allah, nggak seberapa meluangkan waktu di malam hari, apalagi Abi En dan Bunda Mira yang lagi berjuang sehat tapi menyempatkan untuk mengikuti, untuk sharing bareng-bareng kita di sini. Kalau cuma tujuannya uang, ini belum seberapa kata Allah. Tapi tujuannya apa Kak Mala? Untuk di Zoom ini, untuk selalu kita adakan Zoom ini, untuk membumikan Al-Quran ini tujuannya apa? Untuk kita sama-sama satu surga nantinya. Yang pertama nggak usah jauh-jauh langsung ke surga. Yang pertama adalah ketenangan dulu. Pastinya kan tadi ada dapat muni, dapat ketenangannya. Yang saya niatnya pengen Kak, pengen sekali dekat dengan Al-Quran, tapi nggak ada circle-nya, tapi nggak ada untuk teman berbaginya, teman belajar. Alhamdulillah Allah hadirkan gitu ya. Allah hadirkan untuk kita bersama-sama di sini. Untuk semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Oke, ayah bunda, abang kakak semuanya, biar malah nggak ngobrol sendiri aja di sini. Ada nggak di sini ayah bunda yang sama sekali belum praktek watudunya? Ada nggak? Kita jujur-jujur aja nggak apa-apa. Jadi untuk kedepannya kita bisa saling praktek gitu. Ada nggak di sini yang baru banget nulis di jurnalnya? Di jurnal ini ada yang Kak pertama Mala, kali Tulisnya di buku. iya boleh Bun. izin nanya Kak Mala. Iya, ini kita sharing-sharing ya, boleh kok sambil sharing. Jadi apapun pertanyaannya boleh tanyain aja. Silakan Bunda, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Mala, kakak kan baru nih di The Living Quran, baru alhamdulillah udah 3 hari nyampe gitu ya. Hari keempat hari ini, hari keempat. Terus cara di The Living Quran ini apakah setiap hari itu satu ayat, ataukah boleh lebih gitu loh Kak Mala? Oke, siap. Terus yang Ada kedua lagi? Kak Mala, yang kedua kakak belum paham memenggal-menggal arti yang tadi dibaca gitu kan, terus terang kakak nggak paham. Terus apa ada caranya gitu, atau Al-Quran yang khusus penggalan-penggalan yang udah ada langsung artinya gitu biar mudah menghafalkannya gitu. Oke, siap. Kan Al-Quran kakak ini kan harus kita penggal sendiri, jadi kakak kurang paham Bingung gitu ya. Mohon pencerahannya Kak Mala. Makasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sumiati dari Riau. Nah, jadi untuk The Living Quran ini, ayah bunda semuanya, mungkin di sini juga mewakili pertanyaan yang masih bingung untuk menggunakan The Living Quran ini. Ini adalah media yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Al-Quran. Jadi bukan kita mengganti Al-Quran dengan
satu toples ini, bukan. Tapi adalah lebih mendekatkan kita lagi ke Quran. Kadang kalau kita baca Quran itu kita dapat ayatnya yang kita tidak tahu apa makna atau what to do-nya, ya kan? What to Iya. do-nya Iya. apa maknanya. Kita nggak paham, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, jadi dengan adanya media ini, kita tahu apa what to do-nya, lalu apa juga insight-nya. Dan pertanyaan dari kakak tadi, apakah kita membukanya hanya sekali aja? Tidak. Ini berkali-kali pun boleh, sama kayak kita ngaji. Sama kayak kita ngaji, itu kita mau bukanya odots kalau kita di sini ya, one day, one juice. Kita habis sholat, kita mau buka, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada ketentuan yang ini wajib 1 kali, wajib 2 kali, berkali-kali, nggak ada. Jadi paling yang biasa menjadi keterbatasan itu adalah di sini aja. Iya, maksudnya itu Kak Mala di jurnalnya gitu kan? Ya, di jurnalnya pilih salah satu aja. Kalau bukannya nggak apa-apa berkali-kali. Kalau yang pengen ditulis di sini beberapanya aja. Misal di rumah ada 5 jar. 5 jar ini pengen ngambil yang 3 jar. Satunya miracle, 1 parenting, 1 healing. Pengen buka. Tapi yang dituliskan di sini yang mengenai healing. Karena perasaannya memang lagi bener-bener kacau nih. Pengenlah Boleh. ditulis di sini. Itu boleh. Jadi nggak masalah. Kalau mau dibukanya sehabis sholat boleh. Mau lagi setelah masak, mau coba-coba. Oh, udah hari ini masaknya kayaknya sambil menggerutu deh. Kayaknya sambil ngomel deh masaknya. Cobalah buka jar The Living Quran dulu, kan? Apa yang harus aku lakukan setelah ini gitu? Nggak apa-apa setiap hari. Jadi Gitu gitu Kak Kak. Mala. Kakak kan nggak paham, jadi kakak udah buka nih pagi, udah kakak tulis di jurnal. Nanti afternya setelah setengah jam mau tidur baru kakak tulis afternya. Terus kakak kan penasaran nih pulang kerja itu, aduh ini dibawa tidur nih, dibawa ke tempat tidur. Jadi diambil satu apa ya dapatnya, dibaca lagi, dicari di Al-Quran. Tapi boleh nggak ya kayak gini, kan belum paham gitu karena baru pertama, makanya nanya. Ya nggak apa-apa, boleh kok Bun, boleh. Oke, lalu untuk kedua, gimana Kak saya untuk memenggal ayat-ayatnya? Di sini kan kalau di Al-Quran itu nggak ada penggalan-penggalannya, ya kan? Nggak Iya ada itu. nih penggalannya untuk membuka Al-Quran ini, ya Bani, artinya apa? Baru mengira-ngira. Kalau Iya, min, oke, kita bisa tahu dari, gitu kan? Man siapa? Kita bisa tahu. La tidak, gitu, bisa tahu. Kalau yang lainnya kayak gimana? Ini bisa juga yang pertama kalau ada Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu ada yang penggalan-penggalannya. Itu kadang ada Al-Qur'an yang ada penggalannya. Gimana kalau di rumah saya nggak ada Al-Qur'an yang ada penggalannya. Di aplikasi ada. Di aplikasi Al-Qur'an ada namanya Qoro'a juga. Di situ ada pilihan ketika kita membuka ada namanya perkata. Arti perkata. Nah, disitulah kita bisa bukanya gitu. Bisa buka arti perkatanya. Kalau malah tadi bukanya gini. Kelihatan nggak ya? Ini Nggak aja kali ya. kelihatan. Oh, Nggak gitu. ya? Aplikasinya Jadi udah ada punya aplikasi Al-Quran tapi nggak. Qoro'a. Tuh, jadi kalau ini kan ininya semuanya gitu kan. Jadi kalau yang perkatanya boleh bisa gitu. Seperti itu, Kakak. Kalau bunda-bunda yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk waktunya? Boleh kita. Kak Mala, Ya, Bun? Kak Mala. Saya Siti Bunda. Samsia. Iya, boleh, Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarnegara, tetangganya Pak Wahyu ya. Jadi Masya yang Allah. depan rumah. Jadi mudah-mudahan suatu saat ketemu ya Kak Mala. Kemarin saya ke rumah juga waktu Bu Mira hadir ke rumah beliau. Oh, Baitul Hikmah ya, Bun? Iya, betul. Pertanyaan saya sepele tapi menggelitik begini. Ini kan kita tugasnya selain belajar membaca dan sebagainya, akhirnya membumikan, itu kan ada tak lepas dari syiar ya kan? Iya, benar. Syiar itu kan melalui media juga, ya kan? Ya. Itu ketika saya mau menstorikan The Living Quran ini, misalnya ayat dapat ini nih, saya kadang-kadang merasa, aduh aku ujub ya, ini kan nanti dikiranya orang ngalim banget gitu. Saya itu terus terang itu, aduh, aku takut seperti itu sih manusia ya. Sih saya niatnya nggak seperti itu.
begitu. Karena kan harus mensiarkan, harus Iya, iya. ya kan begitu. Itu media itu. Oke. Kemudian yang satu lagi pertanyaan saya, kadang-kadang saya mengisi itu afternya belum terjadi, tapi saya udah menulis gitu kan. Jadi saya pikir saya mudeng sebenarnya, tapi lah daripada nanti nggak tertulis gitu kan. Tapi dalam pikiran saya, ya tapi yang saya tulis itu yang saya rasakan saat itu saja. Nah, dengan maksud Oke. what to do-nya supaya padahal belum saya lakukan nih, tapi saya udah tulis, aku mau ini gitu kan, supaya saya merasa bahwa ini saya harus aku lakukan, jadi aku punya hutang, jadi harus dilakukan yang sudah saya janjikan begitu. Jadi misalnya aku mau sholat duha, aku mau sedekah itu tak tulis supaya berarti aku harus nih karena kan harus ikut dengan Al-Quran, harus ikut petunjuk. Jadi mau nggak mau kita memang berusaha kan masih dalam tahapan memaksakan diri, harus dipaksa kan. Ini kan masih aku Iya. mau ikut ini kayak gitu. Nah makanya afternya itu nggak malam-malam, itu unik-uniknya saya begitu. Tapi ketika sorenya saya lihat, alhamdulillah kok memang anu ya, memang Relate ya. relate lah, sesuai hari ini ada kejadian apa kita, artinya kita kan sumbernya Al-Quran, bukan berarti kita mengapakan yang hebat ini bukunya, ini kan apa ya namanya, fasilah saja ya kan. Medianya. Media ini juga media, nah, kita menjaga itu sih. Tapi ya Al-Qur'annya kok memang relate, kemudian yang belum saya lakukan kok after udah saya tulis, itu uniknya begitu. Menurut Kak Mala gimana? Termasuk yang aneh nih. Oke. Masya Allah, Bunda Siti Syamsiah dari Banjarnegara. Jazakillah khair Bunda, pertanyaannya keren banget. Gimana caranya ketika kita mau tetap menciarkan, tapi di dalam hati kita masih takut nih, masih takut istilahnya, takut nih dikira sombong, takut nih dikira so alim gitu ya Bunda, takut Betul, dikira apaan sih sok-sokan, yang paling udah ini, bagus gitu kan, akhlaknya bagus gitu kan. iya betul, udah kayak agamanya yang paling bener aja gitu kan. Takutnya ujub, takutnya sub'a dan lain sebagainya. Itu wajar Bunda. Kalau misalnya ada pikiran kita seperti itu, wajar, manusiawi. Tapi itu tidak boleh terus-menerus kita apa namanya, kita pendam di dalam pikirannya kita. Kita gerak aja terus. Kita gerak aja terus. Guru Abi EN, Bunda Mira selalu bilang kayak gini. Media sosial aja, di media sosial aja itu berita mengenai gimana Bun? Yang maaf ya, yang jelek expose. Yang jelek aja orang sudah gencar untuk mengeksposnya. Kalau yang ini, yang mengenai kebaikan ini, kalau kita tidak ngebum, kalau kita tidak syiar semuanya, maka media sosial akan dipenuhi dengan berita-berita negatif. Nggak mau kan Bun? Media sosial semuanya tentang negatif. Kalau ndak ada bunda-bunda yang 62 orang ini hari ini ikut Zoom, ndak ada bunda-bunda yang mensiarkan TLQ ini, maka semuanya akan dipenuhi dengan postingan-postingan negatif. Nauzubillah. Jadi itu jangan sampai ada di pikirannya kita, bunda-bunda, bergerak aja terus. Apa yang diperintah, apa yang diamanahkan, apa yang disiarkan di grup, diposting aja. Diposting aja, bukan niatnya untuk ria, bukan niatnya untuk sombong, tapi niatkan benar-benar karena Allah. Niatkan benar-benar ini untuk berbagi, bersiar kepada orang-orang banyak gitu. Intinya kayak gini, kalau orang lain bergencar-gencar posting-posting mengenai kejahatan, kita versi bergencar atau juga syiarnya secara terang-terangan untuk menyebarkan berita kebaikan. Siap nggak Bunda-Bunda? Insyaallah. Intinya Iya. gitu. Nah, jadi jangan sampai kita kalah dengan setan-setan di kiri kanan kita. Untuk jangan posting Bunda, ini pasti ada tuh tetangga yang bilang, oh so alim padahal sholat aja masih telat, padahal puasa aja kagak katanya, gitu kan? Takut ada kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau kata Bunda Mira, gerak jak terus. Kita nih ya, kata Bunda Mira kalau sama kami ya, gerak jak terus, nggak apa-apa. Allah yang hadirkan, Allah yang datangkan orang-orangnya. Yang diminta untuk posting-posting, diminta untuk syiar-syiar, lakukan semuanya, kata Bunda Mira. Seperti itu Bunda. Lalu yang kedua,
Gimana kalau saya udah menuliskan eh after gitu ya Bun? Gimana saya udah menuliskan afternya nih? Ada baiknya Bunda, afternya jangan ditulis dulu Bun. Kita kan nggak tahu ya, 5 menit kemudian, Iya, beberapa menit kemudian kita masih hidup apa enggak. iya betul. Kalau hidup alhamdulillah gitu kan, kita nggak tahu juga 5 menit kemudian apa yang akan terjadi, beberapa detik kemudian apa yang akan terjadi. Walaupun positive thinking itu wajib ada, manifestingnya wajib ada, itu bagus. Tapi sebaiknya before dan afternya itu kita tuliskan setelah kejadian seharian itu. 5 menit sebelum Oke. tidur, atau kalaupun paling terlupa besok pagi, boleh. Boleh gitu Bunda. Seperti itu Bunda. Iya, terima Gimana? kasih. Intinya Bunda jangan lagi ini ya Bun, merasa oh aku nggak pantas nih. Jangan kayak gitu Bunda, jangan Bun. Kita Iya, nanti calling-callingan gimana nih caranya gitu ya. iya, iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ada? Ada pertanyaan terakhir? Kalau nggak ada malah langsung mau kasih tugas aja nih. Qadarullah, ayah bunda abang kakak, Abi EN di malam hari ini masih dalam perjalanan. Nggak keburu, Afwan Jidan untuk malam hari ini, tapi insya Allah nantinya kita akan belajar bareng lagi sama Abi dan Bunda ya. Nggak apa-apa ya? Ya, Iya, nggak apa-apa. Ustadz Yang Bandi juga udah penting duplikatnya ABN banget loh. sehat, Bunda ya. Mira Ustadz sehat. Bandi Kayak udah rencananya duplikatnya Abi semuanya EN. bersama. Mantap ya, Bun. Udah nurun ilmunya, udah mulai nurun ya kan? Udah turun ya, Masya Allah. Gak apa-apa. Tadi ada Bunda yang nanya apa nama aplikasinya, Koroa Bunda. Koroa. Nanti insya Allah seperti yang diinformasikan sama Abi EN, mau nggak kalau 24 jam ada guru ngajinya selama 24 jam katanya di rumah didatangkan, mau kata bunda-bundanya. Insya Allah nanti akan kita rilis segera khusus untuk eksternal. Kalau untuk internal kami di pondok alhamdulillah sudah ada guru Qur'annya 24 jam mendampingi kami. Nggak tidur dia. Gitu. Nanti untuk bunda-bunda yang lainnya juga akan ada, mau? Oh ya, Insya Allah. Jadi kalau mau saran malam mohon untuk mengerjakan watudunya di grup apapun bunda-bunda di masing-masing kotanya, diminta adminnya untuk nge-share di watudunya, di-share aja. Walaupun udah ditulis di media ini, di buku ini, tapi di-share juga aja di Instagram ataupun di grup-grup masing-masing, karena itu juga memancing yang lainnya. Ketika grup itu mati, orang nggak berinteraksi, yang lainnya ngikut gitu. Oke. Bunda, bentar ya, izin sebentar. Bunda-bunda boleh Bunda-bunda boleh buka Quran surah Al-A'raf ayat 204 ya. Sebentar. 204. Ayat Oke, ada? Di Quran ayat berapa, Kak? surah Al-A'raf ayat 204. Surah 7. Halaman 176, Bun. Al-A'raf halaman 176. Iya, 176. Ayah Bunda, barusan Abi EN nelpon. Mohon maaf, hari ini kita belum bisa bersama dulu untuk secara online. Karena memang tadi masih di mobil juga, masih kredit juga. Di sana waktunya kita juga agak beda. Nggak apa-apa ya, kita sambil hafalan dulu. Ayat berapa, Kak Mala? Ayat 204 yang 204. tentang mendengarkan Al-Quran. Nah, mendengarkan Al-Quran itu kan ada di Quran surah Al-A'raf ayat 204. Nah, Sami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. iya betul. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u, maka dengarkanlah. Oke, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.
Nah, itu dihafalkan secara ininya ya, Bunda. Masya Allah, langsung ada tuh ininya. Langsung ada tuh. Oke, makasih Bunda Teti. Al-A'raf ayat berapa, Kak? 204 Bunda. Nanti malah tulis di grup juga ya. Quran surah 7 ayat 204. Nah, itu dihafalkan, silakan disetorkan besok atau kalau yang udah hafal mau malam ini juga nggak apa-apa. Tafadhal masykur. Sudah dapat ya? Oke. Kalau udah dapat, kita sama-sama buka The Living Quran dulu yuk untuk closing, boleh? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Yuk. Siapa yang mau mimpin hari ini? Kak Mala aja deh. Nih deh kayaknya. Nih, ada nih. Nah, benar. Gercep banget dah operator kita nih, Bang Dadik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Oke, sudah ya. Insya Allah kita hari ini akan sama-sama menghafalkan Quran Surah Al-A'raf ayat 204 ya. Ayat 204 kita baca sama-sama nanti untuk setorannya nanti sama-sama. Ini sebelum kita akhiri, ayo kita ta'awuz dan basmalah dan baca sama-sama ya. Ini tanpa potongan perkata, langsung ke ayatnya aja. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ayah Bunda Abang Kakak yang sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga Allah catat sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah catat di hari ini di jam tepat di pukul 21.43, insya Allah 2 menit 45 kita selesai. Kita sama-sama berdoa sama Allah. Semoga malam hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk memaafkan apapun kesalahan siapapun yang sedang merasakan ada sakit hati atau apapun itu, permasalahan kesulitan dan lain sebagainya, Allah berikan kesembuhan dengan wasilah kita belajar malam hari ini. Malah insya Allah akan mencoba mencabutkan ayat ini. Kita dengan ta'awuz dan basmalah, kita niatkan di hari ini, di malam ini dapat petunjuk dari Allah. Apapun yang sedang dirasakan oleh ayah bunda abang kakak semuanya, semoga Allah berikan petunjuknya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tuntunlah tangan ini ya Allah. Tuntunlah jari ini untuk mengambil pesan-pesan cinta dari Engkau ya Allah. Ya Allah, hari ini hadir lebih dari 90 ayah, bunda, abang, kakak yang terpilih untuk mengikuti Zoom di malam hari ini ya Allah. Meluangkan waktunya, meluangkan semua kota-kotanya ataupun di wifi-nya di hari ini. Allah izinkan untuk bisa membersamai kita di sini. Berikan pesan-pesan cintamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini closing ya. Ini closing kita. Ini kita nggak sempat nih pakai sound dulu gitu. Intinya kita dapat dapat pesan-pesan cinta dari Allah. Ada di Quran surah Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Insya Allah. Insight-nya apa? Perjuanganmu tak sia-sia. Aku nilai setiap tetes lelahmu. Masya Allah merinding. What to do-nya?
Lanjutkan satu ikhtiar yang sempat tertunda karena lelah. Niatkan lillah. Masya Allah. Masya Allah, ya Bunda Bang Kakak semuanya kita hari ini sedang berjihad menuntut ilmu, berjihad mendapatkan pesan-pesan cinta dari Allah. Dan Allah berikan Quran surah Al-Hajj ayat 78. Barakallahu fikum. Al-Hajj ayat 78. Nanti malah kirim di grup ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan semuanya. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Insya Allah setiap tetes keringatnya, setiap lelahnya menjadi lillah. Malah mohon maaf lahir dan batin, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini dan aktif-aktif di grup ya, kirim aja langsung. Nanti kita absennya di grup. Baik, untuk menutup agenda kita di malam hari ini, mari sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, inilah orang-orang pilihan yang Allah pilih. Yuk kita foto dulu yuk. Yuk kita foto yuk. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, Masya Allah. Masih bunda-bundanya masih pada on kamera, itu senang banget rasanya ya. Masih pada on kameranya. Makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Hafalannya jangan lupa bunda-bunda. Sehat selalu. Makasih juga untuk tim-tim yang udah bertugas hari ini, baik di depan layar ataupun di belakang layar. Jazakallah khair. Sekian dari Mala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri Jumia, Bunda Maimuna Izhar, Bunda Eva, Bunda Susi, Bunda Darmini, Bunda siapa lagi? Bunda Ida, Bunda Dewi Sanggau yang nggak pernah absen, alhamdulillah. Bunda Susi, semuanya namanya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Bunda Dian juga. Khairan kasih. Afwan.